Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alamin dengan NIM 23101 Saya merupakan mahasiswa kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya membuat video yang berkenaan dengan tantangan pembelajaran di era sekarang ini untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD yang diampu oleh Ibu Dr. Riyanti Rahmayani Jamain, Sarjana Psikologi Magister Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di era sekarang ini, tentunya kita sebagai guru atau tenaga pendidik ataupun calon tenaga pendidik banyak sekali menemukan kasus-kasus di lapangan yang berkenaan dengan pembelajaran peserta didik. Kebanyakan yang kita temui ialah banyak sekali peserta didik yang memiliki keterlambatan dalam menangkap atau memahami materi yang kita jelaskan oleh tenaga pendidik. Tentunya semua itu sangatlah berdampak pada pembelajaran peserta didik di lapangan. Berikut adalah beberapa hal penyebab peserta didik itu mengalami keterlambatan dalam menangkap atau menerima pembelajaran. Nah, jadi peserta didik itu mengalami keterlambatan dalam menangkap atau menerima pembelajaran dari tenaga pendidik ataupun guru itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan dan faktor sosial. Nah, untuk faktor lingkungan sendiri, di sini pernah kami temukan sebuah permasalahan. Siswa ini kesulitan belajar dikarenakan lingkungannya ini misal berdekatan dengan WC. Lalu siswa ini merasa terganggu dalam pembelajaran. Jadi karena terganggu, ya mungkin siswa tersebut tidak fokus dalam menangkap atau menerima pembelajaran dari kita sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya ialah faktor sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, faktor sosial ini ada kemungkinan merupakan faktor yang terjadi dalam lingkup keluarga peserta didik tersebut. Misal, siswa tersebut mengalami permasalahan di dalam rumahnya sendiri. Lalu pada pagi tersebut, lalu ia berangkat sekolah. Nah, ketika ia sekolah, ia masih memikirkan permasalahan yang di rumah tadi. Lalu itu menjadi penyebab dia tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada satu tantangan yang sangat berat di era sekarang ini, yaitu adalah handphone. Yang mana apabila kita sebagai guru, tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik ataupun orang tua di rumah, apabila kita tidak bisa mengontrol siswa atau anak kita dalam hal pembawaannya terhadap handphone atau gadget, itu sangat berdampak pada pembelajaran. Apabila kita tidak mengarahkan kepada hal-hal yang positif di dalam handphone atau gadget tersebut. Kebanyakan peserta didik sekarang ialah menggunakan handphone sebagai tempat untuk bermain game online. Nah, kita sebagai tenaga pendidik ataupun sebagai orang tua di rumah, sebaiknya atau seyogianya kita mengarahkan peserta didik kita terhadap hal-hal yang positif yang dapat kita ambil daripada handphone ataupun gadget. Nah, dalam hal positif tersebut bisa kita arahkan seperti kita carikan video-video pembelajaran ataupun kita carikan permainan-permainan pembelajaran seperti itu untuk mengasah pola pikirnya sebagai dampak positif yang dapat kita ambil daripada handphone atau gadget ini.
Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan, karena kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Karena setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesalahan, dan setiap kesalahan itu sebaik-baiknya ialah dengan memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.